Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Putri Utami, NIM 220404501069, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi komunikasi sentuhan. Simak terus videonya ya. Materi yang pertama yaitu apa itu komunikasi sentuhan. Sentuhan juga merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal. Sentuhan bisa digunakan untuk mengomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan simpati. Sentuhan yang dilakukan oleh wanita dan pria biasanya memiliki arti yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu apa saja bentuk-bentuk dari komunikasi sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Materi selanjutnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang komunikasi sentuhan yang positif dan negatif. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan jenis komunikasi nonverbal yang paling umum digunakan. Tidak jarang kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan lawan bicara bahkan sebelum ia menggunakan kata-kata. Hal ini bisa terlihat hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. Sebagai contoh, satu senyuman atau ekspresi cemberut saja sudah dapat memberikan informasi yang cukup banyak dari lawan bicara. Mungkin saja dia menampilkan wajah yang ceria saat mendapatkan kabar baik dari Anda. Tatapan mata. Tatapan mata berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip pun sebenarnya sudah bisa mengirimkan suatu informasi. Saat melihat seseorang yang disukai, frekuensi berkedip akan meningkat dan ukuran pupil akan membesar. Sementara dari cara melihat seseorang bisa diketahui perasaan seperti benci atau cinta. Selain itu, hal-hal seperti tidak mampu mempertahankan kontak mata bisa dilihat sebagai tanda seseorang sedang berbohong. Jadi, tatapan mata sebenarnya bisa memberitahu banyak hal tentang seseorang. Gestur. Gestur atau gerakan tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang paling mudah dibaca. Contoh komunikasi nonverbal menggunakan gestur adalah menunjuk, melambaikan tangan, maupun memperagakan jumlah angka tertentu. Hal-hal ini tentu merupakan hal yang sangat sering kita lakukan saat berkomunikasi. Cara ini bisa menjadi penolong saat komunikasi verbal tidak bisa dilakukan. Sebagai contoh, saat pergi ke luar negeri dan tidak mengerti bahasa yang diucapkan oleh lawan bicara, kita bisa menyampaikannya dengan gestur agar informasi tetap dapat tersampaikan dengan baik. Sentuhan. Dari sentuhan yang kita terima atau berikan ke orang lain, berbagai informasi bisa tersampaikan. Sentuhan menunjukkan keramahan, ajakan, atau bahkan tanda bahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh komunikasi nonverbal menggunakan sentuhan adalah berjabat tangan atau menepuk lengan maupun bahu. Penampilan. Cara berbusana, pilihan gaya rambut, hingga warna yang kita kenakan juga masuk sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Faktanya, penampilan bisa menentukan reaksi interpretasi hingga penilaian kita terhadap orang lain. Begitu juga sebaliknya. Anda pasti pernah diam-diam menilai orang lain dari penampilannya. Itulah alasannya first impression adalah hal yang penting. Karena pada pertemuan pertama itulah orang yang baru bertemu kita akan mengumpulkan informasi mengenai diri kita dari yang dilihatnya. Meski begitu, informasi yang disampaikan dari masing-masing jenis penampilan juga akan berbeda tergantung dari kondisi sosial dan budaya yang dianut. Paralinguistik. Paralinguistik adalah aspek nonverbal dari proses bicara. Contohnya adalah nada bicara, kecepatannya, hingga volume suara kita. Aspek nonverbal inilah yang membantu memberikan konteks pada kata-kata yang diucapkan. Aspek tersebut biasa disebut dengan paralanguage. Nada, kecepatan, hingga volume suara termasuk di dalamnya. Aspek nonverbal ini memberikan konteks pada kata yang diucapkan. Misalnya, volume suara yang tinggi biasanya digunakan untuk menyampaikan hal yang emosional. Lalu, volume suara yang kecil dipadukan dengan ekspresi wajah sedih akan digunakan untuk menyampaikan kabar duka. Proksemik. Komunikasi nonverbal jenis ini mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi. Jarak dan tempat interaksi dilakukan dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona publik, sosial, personal, dan intim. Semakin jauh atau dekat jarak antara kita dengan lawan bicara, maka interaksi yang berlangsung pun akan berbeda. Pada zona publik yang memungkinkan komunikasi dilakukan pada jarak sekitar 4 meter, interaksi yang terjadi biasanya formal dan tidak personal.
Sementara itu, interaksi pada jarak kurang dari 1 meter pada zona intim biasanya hanya dilakukan dengan keluarga, teman terdekat, atau pasangan. Chronemics. Waktu dapat mempengaruhi terjadinya komunikasi dan hal ini dimasukkan ke dalam komunikasi nonverbal jenis chronemics. Misalnya, komunikasi yang dilakukan saat pagi hari butuh perhatian lebih agar informasi dapat disampaikan dengan baik. Pada umumnya, kita belum sepenuhnya siap menghadapi hari. Sebaliknya, saat kita melakukan interaksi atau komunikasi, suasana hati dan keterkaitan dapat mempengaruhi kesadaran kita terhadap waktu berlangsungnya komunikasi. Contoh komunikasi nonverbal jenis ini adalah ketika kita sedang berada dalam suatu forum yang membosankan. Kala itu, waktu akan terasa berjalan lebih lambat. Sementara itu, apabila kegiatan yang dilakukan menyenangkan, waktu akan terasa lebih cepat terlewati. Artifak. Suatu benda atau objek serta gambar juga bisa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara nonverbal. Benda atau gambar tersebutlah yang disebut sebagai artifak. Contoh bentuk komunikasi ini adalah saat Anda memasang foto profil atau mengunggah gambar tertentu di sosial media. Foto tersebut telah memberikan informasi kepada yang melihatnya mengenai siapa Anda dan hal-hal yang Anda sukai. Contoh lainnya adalah seragam. Saat seseorang menggunakan seragam polisi, tentara, atau jas dokter, kita bisa dengan mudah mengetahui pekerjaan orang tersebut. Penyampaian informasi ini juga sudah masuk sebagai suatu bentuk komunikasi nonverbal. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang komunikasi sentuhan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.